Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang JST yang judulnya yaitu mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran bipolar. Dengan nama anggota Kafilah Gilang Fajri dengan NIM 519041126, Bagus Kusuma Aji dengan NIM 519041148, dengan saya sendiri Pandu Adam dengan NIM 519041153, dan Severinus Aji Kristiawan dengan NIM 519041157. Lanjut. Dan ini adalah rumusnya. Itu dengan kasus buatlah perseptron untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran bipolar. Dengan inisialisasi awal bobot sama dengan 0, bias sama dengan 1, alfa sama dengan 1, dan threshold sama dengan 0. Learning perceptron P1, Q1, P dan Q sama dengan 1. P1, Q0, P dan Q sama dengan min 1. P0, Q1, P dan Q sama dengan min 1. P0, Q0, P dan Q sama dengan min 1. Maksimum export sama dengan 10, learning rate sama dengan 1. Perbaikan bobot jaringan yang mengandung kesalahan Y dengan target dengan rumus W baru sama dengan W lama plus A kali T kali X1. W baru sama dengan B lama plus alfa kali T. Lanjut. Oke. Untuk inisialisasi di awal bobot sama dengan 0, lalu ada biasnya sama dengan 1, lalu ada alfa sama dengan 1, dan thresholdnya sama dengan 0. Oke. Masuk di tabel. Tabel masukan dan target berupa bipolar untuk logika N. Oke. Untuk masukan ada X1 dan X2, lalu ada 1 dengan masukan layernya. Untuk baris pertama ada X1 dengan masukannya 1 dan X2 dengan masukannya 1, lalu ada layernya dengan masukan 1, lalu dengan targetnya sama dengan 1. Lalu ada X1 sama dengan 1, lalu S2 sama dengan minus 1, dan targetnya sama dengan minus 1. Lalu ada yang ketiga ada minus 1 dengan X1, lalu S2-nya sama dengan 1. Lalu dengan targetnya sama dengan minus 1. Lalu ada X1 dengan minus 1, lalu S2 dengan minus 1, dengan targetnya sama dengan minus 1. Nah, untuk threshold-nya sama aja, sama dengan 0, maka fungsi aktivasinya menjadi Y sama dengan F sama dengan Fnet. Lanjut. Baik, iterasi untuk seluruh pola epoch, adapun tabel epoch 1 yaitu seperti di bawah ini. Masukan adalah inputan, X1 dan X2 adalah input 1 dan input 2, 1 adalah layer input. Pada awal inputan terdapat 1 dan input 2 1 dengan layer input 1. Target dilambangkan dengan T tetap 1, lalu net adalah fungsi aktivasi YF dengan Y F kali net sebagai respon unit keluaran. Lalu perubahan bobot setelah unit keluaran adalah 1, 1, 1. Delta W1 adalah jumlah dari input setelah fungsi aktivasi. Lalu muncul bobot baru dengan input 1 dan input 2 adalah 1, lalu bobot
bobot adalah 1 sebagai layer input. Di sini ada 0, 0, dan 0 sebagai nilai awal. Ternyata tidak semua pola fungsi aktivasi sama dengan target, maka iterasi dilanjutkan ke epoch kedua. Semua pola kembali dimasukkan dengan jaringan dalam jaringan dengan menggunakan bobot terakhir yang diperoleh sebagai bobot awalnya. Lalu tabel epoch 2. Untuk iterasi sendiri di sini dibagi menjadi 2 epoch. Nah, untuk epoch pertama sudah dijelaskan oleh Bagus, dan untuk epoch kedua memiliki masukan, yakni X1 memiliki masukan 1, X2 1, serta 1 memiliki masukan 1 dengan target yang dilambangkan sebagai T, serta netnya masih sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk Y memiliki F sebagai net, dan juga di tabel epoch kedua ini memiliki perubahan bobot yang dilambangkan sebagai data. Untuk setiap data sendiri memiliki data W1 dan W2 serta B. Bobot keduanya disebut bobot baru, yang mana di sini memiliki W1, W2 serta B. Di dalam iterasi epoch kedua, yang mana semua pola Fnet yakni sama dengan target. Maka jaringan sudah mengenal semua pola dan iterasi telah dihentikan. Baik, sudah selesai. Baik, Sekian demikianlah. dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.